Perkenalkan, nama saya Gloria Esther Michelle Muin dengan NIM 21012032 dari kelas 4A KBG. Pada video kali ini saya akan membahas topik tentang mengembangkan sikap wirausaha. Ada dua pembahasan dalam topik ini, yaitu yang pertama, sikap dan mental dalam berwirausaha, dan yang kedua, sikap dan mental yang harus dimiliki wirausahawan. Untuk sikap dan mental dalam berwirausaha, yang pertama ada kemauan keras, yang kedua keyakinan kuat atas kekuatan pribadi, yang ketiga kejujuran dan tanggung jawab yang tinggi, yang keempat ketahanan fisik, yang kelima ketekunan dan keuletan dalam bekerja keras, dan yang keenam pemikiran yang konstruktif dan kreatif. Dan untuk yang kedua, sikap dan mental yang harus dimiliki wirausahawan seperti yang ada pada slide di atas. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Evander Rumbai, NIM 21012017, kelas 4A Konstruksi Bangunan Gedung. Pada saat ini saya akan membahas tentang mengembangkan sikap wirausaha. Sikap dan perilaku wirausahawan adalah selalu berpikir positif dalam segala hal yang ia hadapi. Sikap respon yang positif terhadap informasi, kejadian, kritikan, cercaan, tekanan, tantangan, cobaan, dan kesulitan. Serta juga bersikap dengan berpikir maju ke depan, tidak mudah gentar melihat pesaing, selalu mencari jalan keluar bila ingin maju, dan memberikan yang terbaik pada semua orang. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfa Androsi Putra Manitik, mahasiswa Politeknik Negeri Manado, jurusan Teknik Sipil, Prodi D4 Konstruksi Bangunan Gedung, dengan NIM 21012001, kelas 4A D4 KBG. Saat ini saya akan mempresentasikan pengembangan sikap wirausaha dalam teknik sipil dengan mata kuliah entrepreneurship. Sikap wirausaha merupakan hal yang penting dalam dunia bisnis, termasuk dalam bidang teknik sipil. Sikap wirausaha dalam teknik sipil dapat membantu seseorang untuk membangun bisnis yang sukses dalam bidang konstruksi, perencanaan, desain, dan manajemen proyek. Pemahaman tentang bisnis teknik sipil. Untuk menjadi seorang wirausahawan di bidang teknik sipil, seseorang harus memahami konsep bisnis teknik sipil dengan baik. Bisnis teknik sipil mampu mencakup banyak aspek, mulai dari perencanaan proyek, pengawasan konstruksi, manajemen risiko, hingga pengelolaan sumber daya manusia. Kreativitas dalam pembangunan proyek. Wirausahawan di bidang teknik sipil harus mampu berpikir kreatif dalam mengembangkan proses proyek baru. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasikan kebutuhan pasar yang belum terpenuhi, pengembangan konsep baru yang inovatif, atau memodifikasi produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berbeda. Kemampuan berpikir strategis. Wirausahawan di bidang teknik sipil harus mampu berpikir strategis dalam mengembangkan bisnis mereka. Hal ini meliputi pemilihan proyek yang tepat, pengembangan jaringan bisnis, manajemen risiko, dan pengembangan rencana bisnis yang terperinci. Kemampuan berpikir strategis juga dapat membantu wirausahawan untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat dalam situasi yang tidak pasti. Kemampuan manajemen proyek yang baik. Manajemen proyek merupakan hal yang penting dalam bisnis teknik sipil. Wirausahawan di bidang ini harus memiliki kemampuan manajemen proyek yang baik melalui perencanaan proyek, pengawasan konstruksi, hingga pengelolaan sumber daya. Komitmen dan ketekunan. Komitmen dan ketekunan merupakan sikap yang sangat penting dalam mengembangkan bisnis teknik sipil. Wirausahawan di bidang ini harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap bisnis. Mereka harus berani mengambil resiko
dalam menjalankan bisnis. Selain itu, wirausahawan juga harus memiliki ketekunan dalam menghadapi berbagai rintangan dan tantangan yang muncul dalam bisnis teknik sipil. Kesimpulan dari materi-materi tersebut, sikap wirausaha sangat penting dalam mengembangkan bisnis teknik sipil. Wirausahawan di bidang ini harus memiliki pemahaman yang baik. Saya Alfa Androsi Putra Manitik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Excel Galileo Pusung. Saya dari kelas 4A Konstruksi Bangunan Gedung dengan NIM 21012002. Saat ini saya akan membahas makalah tentang entrepreneurship dengan topik mengembangkan sikap wirausaha. Berikut adalah beberapa langkah untuk mengembangkan sikap wirausaha. Yang pertama, menentukan tujuan bisnis. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, meningkatkan kepemimpinan. Yang kelima, belajar dari pengalaman. Yang keenam, membangun jaringan bisnis. Yang ketujuh, berani mengambil risiko. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juan Darts Emmanuel Jonah dengan nomor NIM 21012007. Saya dari jurusan Teknik Sipil dari kelas 4A Konstruksi Bangunan Gedung. Dan saat ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara kita dapat mengembangkan sikap wirausaha demi memenuhi tugas materi kuliah kewirausahaan. Lanjut. Pengembangan sikap wirausahaan. Mengembangkan sikap wirausaha memerlukan kesadaran dan akan pentingnya kemampuan kewirausahaan dan tekad untuk belajar dan berkembang. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkannya. Pertama, memperoleh pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. Kedua, mengamati dan memperhatikan peluang bisnis. Ketiga, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan jaringan. Keempat, berani mengambil resiko. 5, menjaga motivasi dan fokus. Dan keenam, meningkatkan kemampuan manajemen dan kreativitas. Ada juga beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh seseorang kewirausahawan, yaitu pertama, orangnya kreatif. Kedua, punya niat yang kuat. 3, punya semangat yang tinggi. 4, punya kepemimpinan yang bagus. 5, komitmennya tinggi. Karakter seorang wirausahawan terdiri dari berbagai macam, yaitu orangnya berani membangun usaha itu ada banyak risiko dan tantangan. Tidak semua orang berani mengambil risiko dan tantangan karena menganggap hidup mereka malah akan semakin berat. Dan kedua, disiplin. Menjadi wirausahawan berarti waktunya yang fleksibel, tapi bukan berarti harus malas-malasan. Mereka justru menggunakan waktunya sangat baik. Bisa jadi ia adalah sosok yang bekerja paling lama dibandingkan anak buahnya. Orangnya mandiri. Wirausahawan adalah sosok yang memiliki sifat mandiri. Mereka adalah sosok yang inisiatif, yang menjadi orang pertama yang menggerakkan orang lain. Keempat, orangnya realistis. Mereka harus memiliki karakter yang realistis. Maksudnya adalah tidak terlalu memaksakan sesuatu yang ada di luar kapasitasnya. Mereka juga bukan sosok yang mengotot yang semua rencananya harus berhasil. Kelima, mereka juga orangnya jujur. Karakter lainnya yang perlu dimiliki oleh seorang wirausahawan adalah kejujuran. Dalam berbisnis, perlunya kejujuran dalam menjalankannya. Jangan merugikan orang lain dengan ketidakjujuran, karena hal itu pasti bisa berbalik pada seorang wirausahawan ataupun mereka. Demikian presentasi saya tentang bagaimana cara mengembangkan sikap wirausaha. Saya berharap Anda sekalian dapat belajar banyak dari presentasi ini dan sekalian dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih.
selanjutnya saya akan mempresentasikan topik yang kedua dengan topik mengembangkan sikap wirausaha. Sikap wirausaha dapat dikembangkan dalam teknik sipil dengan beberapa cara berikut. 1. Mempelajari keterampilan manajemen proyek. Seorang wirausaha harus mampu mengelola proyek dengan baik. Dalam teknik sipil, manajemen proyek sangat penting untuk menghindari keterlambatan proyek, biaya yang berlebihan, dan risiko lainnya. Mempelajari keterampilan manajemen proyek akan membantu seseorang untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses di bidang teknik sipil. Mempelajari keterampilan pemasaran. Sebagai seorang wirausaha, seseorang harus mampu memasarkan jasa atau produk yang ditawarkan. Dalam teknik sipil, pemasaran sangat penting untuk mendapatkan proyek baru. Mempelajari keterampilan pemasaran akan membantu seseorang untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mendapatkan proyek baru dan memperluas jangkauan bisnis mereka. Ketiga, meningkatkan keterampilan komunikasi. Seorang wirausaha harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan klien, tim, dan rekan bisnis lainnya. Dalam teknik sipil, keterampilan komunikasi sangat penting untuk menjelaskan ide-ide teknis kepada klien dan tim yang tidak memiliki latar belakang teknis. Meningkatkan keterampilan komunikasi akan membantu seseorang untuk menjadi seorang wirausaha yang efektif dalam teknik sipil. Keempat, mempelajari keterampilan keuangan. Seorang wirausaha harus mampu mengelola keuangan dengan baik. Dalam teknik sipil, memahami anggaran dan biaya proyek sangat penting untuk menghindari kerugian finansial. Mempelajari wirausaha yang sukses di bidang teknik sipil. Kelima, memperluas jaringan. Sebagai seorang wirausaha, seseorang harus memperluas jaringan mereka atau relasi mereka dalam teknik sipil. Membangun hubungan dengan klien, kontraktor, dan pemasok sangat penting untuk memperluas bisnis dan mendapatkan proyek baru. Mempelajari cara memperluas jaringan dan membangun hubungan yang kuat akan membantu seseorang untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses di bidang teknik sipil. Sekian dan terima kasih. Mengembangkan sikap wirausaha. Kewirausahaan dan wirausaha sendiri merupakan sebuah upaya yang melibatkan sumber daya lainnya seperti sumber daya alam, modal dan teknologi, sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan dan produk yang diperlukan masyarakat. Langkah-langkah untuk mengembangkan sikap wirausaha. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengembangkan sikap wirausaha dalam teknik sipil. Tingkat keterampilan yang pertama. Untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses dalam teknik sipil, kita perlu meningkatkan keterampilan dalam berbagai bidang terkait teknik sipil. Ataupun kita dapat mengikuti kursus atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis, seperti desain dan perencanaan bangunan, manajemen proyek, dan pengelolaan sumber daya. Yang kedua, mengidentifikasi peluang bisnis. Seseorang wirausaha harus mampu mengidentifikasi peluang bisnis yang muncul di pasar. Dalam teknik sipil, dapat mengidentifikasi peluang bisnis dengan memantau pasaran dan mengamati tren dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, merencanakan proyek dengan cermat. Seorang wirausaha dalam teknik sipil harus mampu merencanakan proyek dengan cermat, termasuk membuat anggaran, memilih sumber daya yang tepat, dan menetapkan jadwal yang realistis. Dalam merencanakan proyek, seorang wirausaha harus memperhitungkan resiko dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Yang keempat, mengambil resiko. Seorang wirausaha dalam teknik sipil harus berani mengambil resiko apapun itu yang akan terjadi. Bentuk-bentuk wirausaha. Bentuk wirausaha kontraktor konstruksi. Seorang kontraktor konstruksi merupakan wirausaha yang bertanggung jawab atas pelaksanaan konstruksi bangunan atau infrastruktur. Mereka dapat membuat proposal untuk proyek-proyek konstruksi dan bertanggung jawab
untuk mengatur sumber daya manusia, material, dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Kedua, konsultan teknik sipil. Konsultan teknik sipil adalah wirausaha yang memberikan layanan konsultasi teknik sipil kepada klien mereka. Ketiga, pengembangan properti. Seorang pengembangan properti adalah wirausaha yang membeli tanah dan mengembangkan properti di atasnya. Mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana pengembangan, mendapatkan izin dan persetujuan yang diperlukan, dan mengkoordinasi konstruksi bangunan. 4. Kontraktor jalan. Kontraktor jalan adalah wirausaha yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan infrastruktur transportasi lainnya. Mereka dapat bekerja dengan pemerintah atau perusahaan swasta dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu dan sesuai dengan anggarannya telah ditetapkan. 5. Ahli geoteknik. Ahli geoteknik adalah merupakan wirausahawan yang ahli dalam memperbaiki kondisi geologi dan tanah serta memahami bagaimana kondisi tersebut dapat mempengaruhi proyek teknik sipil. 6. Pemborong bangunan. Pemborong bangunan adalah wirausaha yang bertanggung jawab atas pelaksanaan konstruksi bangunan. Mereka dapat mengambil tanggung jawab penuh dari desain, pembelian material, pengawasan konstruksi, hingga penyelesaian proyek. Kesimpulan, dalam teknik sipil terdapat berbagai bentuk wirausaha yang dapat dilakukan, yaitu kontraktor konstruksi, konsultan teknik sipil, pengembangan properti, kontraktor jalan, ahli geoteknik, dan pemborong bangunan. Semua bentuk wirausaha tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam industri teknik sipil dan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Secara wirausaha harus mampu mengenali peluang bisnis, membuat rencana bisnis yang matang, mengelola sumber daya manusia, mengelola keuangan, menjalani kemitraan yang mengembangkan jaringan bisnis untuk meningkatkan potensi keberhasilan bisnisnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naomi Putri atau Hema dari jurusan Teknik Sipil Prodi D4 Konstruksi Bangunan Gedung. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang mengembangkan sikap kewirausahaan. Sikap atau mental dan perilaku wirausahawan. Seorang wirausahawan yang menerapkan sikap atau mental dan perilaku kewirausahaan akan menjadi seorang wirausahawan yang sukses dan akan bermanfaat bagi masyarakat di sekitar jika menerapkan sikap atau mental dan perilaku antara lain. Pertama, percaya diri. Seorang wirausahawan hendaknya bekerja dengan penuh keyakinan. Dengan keyakinan itulah seorang wirausahawan akan terus berkreasi dan berinovasi serta terus berkembang dalam melakukan usahanya. Yang kedua, berorientasi. Seorang wirausahawan harus berorientasi pada pekerjaan berupa laba dengan menerapkan sikap tekun dan tabah, memiliki tekad dan bekerja keras dalam melakukan pekerjaannya. Seorang wirausahawan juga harus memiliki inisiatif yang merupakan titik awal seseorang wirausahawan dalam melakukan tugas atau pekerjaannya. Yang ketiga, berani mengambil resiko. Seorang wirausahawan hendaknya memiliki sikap berani mengambil resiko dalam melakukan pekerjaannya. Namun sebelum mengambil pekerjaan yang beresiko, tentu harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu dengan memperhatikan dampak positif maupun negatifnya. Selain itu juga, seorang wirausahawan hendaknya tidak menghindari tantangan karena tantangan merupakan pacuan seorang wirausahawan untuk berkembang, berkreasi, dan berinovasi lebih baik lagi. Yang keempat, berjiwa kepemimpinan. Seorang wirausahawan dituntut untuk memiliki jiwa kepemimpinan. Ia harus sering terbuka pada kritik dan saran yang disampaikan oleh rekan kerjanya maupun dari pihak-pihak lain. Selain itu, seorang wirausahawan juga dituntut untuk bisa bekerja sama dengan orang lain atau rekan kerja maupun orang lain yang terlibat, yang bertujuan memudahkan, menjalankan, dan mengembangkan usahanya. Yang kelima, berpikir ke arah hasil atau mental.
Wirausahawan yang baik adalah wirausahawan yang hasil usahanya bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Untuk itu, seorang wirausahawan dituntut selalu berpikir kreatif dan inovatif dalam melakukan pekerjaannya, sehingga usahanya tidak hanya akan memperoleh laba semata, namun juga memperoleh manfaat bagi penggunaannya. Wirausahawan juga dituntut untuk luwes dalam melakukan pekerjaannya. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, diperlukan adanya kerjasama tim untuk mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan. Tentunya hal ini membutuhkan keluasan seorang wirausaha dalam bekerja sama dengan rekan kerjanya dan dengan pihak lain yang terkait. Seorang wirausahawan juga dituntut untuk serba bisa dan berpengetahuan luas. Berpengetahuan tersebut akan berguna untuk menjalankan usahanya. Contohnya pengetahuan tentang perekonomian yang sangat berguna dalam menentukan pasar dan metode pemasarannya. Sekian dari materi tentang mengembangkan sikap kewirausahaan. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan saya ucapkan banyak terima kasih. Perkenalkan, nama saya Preti Marcelina Miko Pangkei, NIM 21012025, kelas 4A KBG. Saya akan memaparkan materi tentang mengembangkan sikap wirausahawan. Untuk menjadi seorang wirausahawan, seseorang tidak harus memiliki gelar yang tinggi. Bahkan lulusan SD pun bisa menjadi wirausahawan yang sukses. Asalkan mereka memiliki sikap mental dan perilaku kewirausahaan yang melekat dan diterapkan pada saat mereka bekerja maupun pada saat melakukan kesehariannya. Setiap orang pasti menginginkan sikap mental dan perilaku kewirausahaan, karena sikap mental dan perilaku akan membawanya kepada sikap kemandirian secara finansial dan membuatnya bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Seorang wirausahawan yang menerapkan sikap mental dan perilaku kewirausahaan akan menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Untuk itu, mereka akan mandiri secara finansial karena mereka sudah memiliki penghasilan yang lebih dari cukup untuk membiayai kehidupannya. Selain itu, seorang wirausahawan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya dalam hal pengadaan lapangan pekerjaan. Berikut ini merupakan sikap mental perilaku kewirausahaan. Yang pertama, percaya diri. Kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Ketiga, berani mengambil risiko. 4, berjiwa kepemimpinan. 5, berpikir ke arah hasil. 6, keoperasional waktu terus bergulir. Perkenalkan, nama saya Misal Fisisela Maria Wawuruntul, NIM 21012003, kelas 4A KBG. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk wirausaha. Yang pertama adalah kontraktor. Seorang kontraktor adalah wirausaha yang bertanggung jawab untuk mengelola proyek konstruksi mulai dari perencanaan hingga penyelesaian. Kontraktor dapat bekerja secara sendiri dan bekerja sama dengan perusahaan besar. Yang kedua adalah konsultan teknik sipil. Konsultan teknik sipil adalah wirausaha yang melayani konsultasi pada proyek-proyek konstruksi seperti perencanaan dan perancangan struktur bangunan, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Yang ketiga adalah pengembang properti. Pengembang properti adalah wirausaha yang mengembangkan properti atau tanah untuk keperluan komersial atau perumahan. Mereka bertanggung jawab untuk merencanakan, membangun, dan mengelola properti. Yang keempat adalah kontraktor perbaikan. Kontraktor perbaikan adalah wirausaha yang spesialis dalam melakukan perbaikan dan renovasi. Mereka dapat melakukan pekerjaan mulai dari perbaikan atap, instalasi listrik, perbaikan pipa, hingga renovasi rumah seperti kamar mandi dan dapur. Dan yang kelima adalah penyediaan layanan teknik sipil. Penyediaan layanan teknik sipil adalah wirausaha yang menyediakan layanan teknik sipil seperti survei tanah, perencanaan infrastruktur, pengukuran dan pemetaan, dan pengujian material. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah supplier material.
Supplier material konstruksi adalah wirausaha yang menyediakan bahan-bahan dan peralatan konstruksi seperti semen, pasir, batu, kayu, besi, dan lain-lain. Mereka juga dapat menjadi distributor dan produsen material konstruksi. Demikian penjelasan saya tentang bentuk-bentuk wirausaha. Semoga dapat dimengerti dan bisa bermanfaat. Terima kasih dan dadah. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick, bitches on my line, and you know. Langkah-langkah untuk mengembangkan sikap wirausaha. Yang pertama, tingkatkan keterampilan. Pertama-tama, untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses dalam teknik sipil, Anda perlu meningkatkan keterampilan Anda dalam berbagai bidang terkait teknik sipil, seperti desain dan perencanaan bangunan, manajemen proyek, dan pengelolaan sumber daya. Yang kedua, identifikasi peluang bisnis. Seorang wirausaha harus mampu mengidentifikasi peluang bisnis yang muncul di pasar. Dalam teknik sipil, Anda dapat mengidentifikasi peluang bisnis dengan memantau pasar dan mengamati tren dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, rencanakan proyek dengan cermat. Seorang wirausaha dalam teknik sipil harus mampu merencanakan proyek dengan cermat, termasuk membuat anggaran, memilih sumber daya yang tepat, dan menetapkan jadwal yang realistis. Yang keempat, mengambil resiko. Seorang wirausaha dalam teknik sipil tentunya harus berani mengambil resiko. Baiklah, perkenalkan, nama saya Julio Jeremia Fernando Simin, NIM 210120008, kelas 4A KBG. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai makalah mengembangkan sikap kewirausahaan. Contoh-contoh sikap kewirausahaan: sikapnya selalu berpikir positif dalam segala hal yang ia hadapi. Sikap adalah respon individu yang positif tetap terhadap informasi, kejadian, kritikan, cercaan, tekanan, tantangan, cobaan, dan kesulitan. Sikap berorientasi jauh ke depan, berpikir maju, prestatif, dan tidak mudah terlena oleh hal-hal yang sudah berlalu. Ia tidak mau hanyut oleh hal-hal yang bersifat sejarah dan kenyamanan sesaat. Tidak gentar saat melihat pesaing, namun justru berpendapat bersyukurlah bahwa kita ada pesaing, karena berkat pesaing kita bisa membantu terus dan mengembangkan, berusaha untuk tetap bertahan. Pesaing yang membantu membesarkan usaha kita. Tanpa pesaing bisnis, kita akan stagnan dan tidak akan mengalami perubahan. Pada saat ini, seluruh masyarakat, khususnya wirausahawan, harus memperhatikan dan memiliki yang dinamakan sikap dan perilaku wirausahawan yang baik dalam berbagai lingkungan. Misalnya lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat. Sikap dan perilaku wirausaha dijalankan dengan sepenuh hati tanpa ada keterpaksaan dari manapun. Karena apabila kerja ini dilakukan dengan keterpaksaan, maka tidak akan membawa atau mendatangkan hasil yang maksimal dan memuaskan bagi seseorang yang melaksanakannya. Seperti yang kita lihat, banyak sekali wirausahawan yang melupakan cara kerja, sikap dan perilaku sehingga mereka tidak dapat atau sangat sulit untuk memajukan usahanya seperti yang mereka inginkan. Baiklah, itulah video tentang mengembangkan sikap kewirausahaan. Terima kasih. Selamat malam, saya Lewis Tiwau dari kelas 4A akan menjelaskan beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan sikap wirausaha. Yang pertama, kita harus memiliki minat dan motivasi yang kuat untuk berwirausaha. Yang kedua, kita harus memperluas pengetahuan dan keterampilan kita. Yang ketiga, kita juga harus mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Yang keempat, mengembangkan kemampuan komunikatif yang efektif. Seorang wirausaha harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan, rekan kerja, atau investor. Hal ini dapat dilakukan dengan berlatih di depan umum. Dan yang kelima, memiliki kemampuan manajerial yang baik.
Seorang wirausaha harus bisa mengelola waktu, keuangan, dan sumber daya dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca buku-buku tentang manajemen atau mengikuti pelatihan manajemen. Baiklah, sekian dari beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan sikap wirausaha. Sekian, terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Agnes Virgilinia Ondang dengan NIM 21012026, dan pada saat ini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat, sikap dan mental yang harus dimiliki seorang wirausahaan. Seorang wirausahawan memiliki modal dalam bentuk materi dan non-materi. Dalam bentuk materi, seorang wirausaha harus memiliki modal yang berupa uang, lahan, dan lain sebagainya yang bersifat fisik. Sedangkan dalam bentuk non-materi, seorang wirausaha haruslah memiliki sikap dan mental sesuai dengan keadaan di bidang wirausaha. Sikap dan mental yang harus dimiliki seorang wirausaha kurang lebih ada 10 diantaranya adalah percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil resiko, kepemimpinan, berorientasi ke masa depan, kreatif dan inovatif, kemandirian, memiliki tanggung jawab, selalu mencari peluang usaha, dan memiliki kemampuan personal. Demikian presentasi yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam teknik sipil, mengembangkan sikap wirausaha sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis dan karir. Seorang wirausaha dalam teknik sipil harus memiliki keterampilan teknis yang kuat, kemampuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis, dan kemampuan untuk mengelola risiko dalam memimpin tim. Untuk mengembangkan sikap wirausaha dalam teknik sipil, ada beberapa langkah yang dapat diambil, seperti meningkatkan keterampilan, mengidentifikasi peluang bisnis, merencanakan proyek dengan cermat, mengambil risiko, dan memperhitungkan risiko, serta mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Dengan mengembangkan sikap wirausaha dalam teknik sipil, individu dapat membangun karir yang sukses dan membuka peluang bisnis baru yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Selamat malam, saya Muhammad Sutejo Moko Ginta dari kelas 4A KBG, dan di sini saya akan melanjutkan pembahasan topik makalah dengan judul pengembangan sikap kewirausahaan. Kita langsung saja kepada pembahasannya. Jadi untuk mengembangkan sikap wirausaha ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain yang pertama, menjaga motivasi dan semangat yang tinggi. Sebagai seorang wirausaha, motivasi yang semangat yang tinggi sangatlah penting untuk menjalankan bisnis dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk selalu memotivasi diri sendiri agar tidak mudah merasa putus asa dan terus bersemangat dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, berfokus pada tujuan. Setiap wirausaha pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam bisnisnya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan fokus yang sangat-sangat kuat dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, berani mengambil resiko. Bisnis selalu memiliki resiko. Sebagai seorang wirausaha, diperlukan keberanian untuk mengambil resiko yang tepat agar bisnis dapat berkembang dan sukses. Selanjutnya yang keempat, itu meningkatkan kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi sangat penting dalam bisnis untuk terus berkembang dan bersaing di pasar. Seorang wirausaha harus terus berusaha untuk menciptakan produk atau layanan baru yang menarik dan inovasi. Yang kelima, menjalin hubungan dengan baik dengan pelanggan. Pelanggan merupakan sumber pendapatan utama dari seorang wirausaha atau pembisnis. Oleh karena itu, seorang wirausaha harus selalu berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan pelanggan agar bisnis dapat terus bertahan dan berkembang. Yang keenam, belajar dari kegagalan. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar dalam bisnis. Sebagai seorang wirausaha, penting untuk belajar dari kegagalan dan melakukan perbaikan agar dapat terus berkembang dan sukses di masa depan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, terus belajar dan mengembangkan diri. Bisnis selalu berkembang dan berubah.
seperti seorang wirausaha penting untuk terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat mengikuti perubahan dan segala sesuatu yang terjadi, tetap kompetitif di pasar. Karakteristik kewirausahaan merupakan potensi yang dapat dimiliki seseorang berupa sikap mental yang dapat dikembangkan dalam melalui pendidikan. Beberapa orang terkemuka, yaitu Kao pada 1999, Meritit pada 1998, dan Inkeles pada 1995, mengemukakan bahwa manusia wirausaha memiliki spirit yang tinggi, seperti bermoral tinggi, optimistik, proaktif, kerja keras, kegigihan, keuletan, kesungguhan, percaya diri, tekad yang bulat, bertanggung jawab, bersemangat, dan bergairah, dan humoris, berani memikul resiko, jujur, adil, motivasi, dan jiwa bersaing tinggi, keteladanan, dan task and product oriented, dan lainnya. Dari orang-orang tersebut kita belajar, dan saya mengambil kesimpulan di era globalisasi adalah era di mana tantangan suatu bangsa untuk mengembangkan ketahanan nasional tidak berada dalam garis linier. Tantangan di era globalisasi adalah tantangan multidimensional yang dalam analisis ancaman terhadap pertahanan negara merupakan ancaman non-militer. Seluruh aspek kehidupan bangsa adalah dalam mandala ancaman non-militer. Jika tidak dapat memerankan diri, mengembangkan tugas dan fungsi, berlandaskan jati diri bangsa, segenap aspek kehidupan harus mengembangkan diri menjadi kekuatan dan sektornya masing-masing. Karena tantangan era globalisasi adalah tantangan membangun harkat dan martabat SDN dan menjadi landasan ketahanan nasional. Dalam hal ini, untuk menumbuhkan harkat dan martabat bangsa, khususnya generasi muda, kita sebagai mahasiswa yang berwawasan kebangsaan, sebagai agen pembaruan, agen pencerahan di bidang ekonomi, berlandaskan visi kebangsaan, menjadi motivator, inovator, inisiator, dan inovator dalam pengembangan sekaligus katalisator membangun wawasan kebanggaan di antara sesama pengusaha untuk berorientasi pada jati diri bangsa. Sebagai wadah, bisa menjadi sebagai wadah pemupukan karakter bangsa di bidang ekonomi dan gerak usaha yang jika dikembangkan secara kreatif akan merupakan kekuatan dahsyat bangsa. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Nadia Jessica Yanis dari kelas 4 AKBG dengan NIM 21012005. Saat ini saya akan membahas topik yang kedua, yaitu pengembangan kewirausahaan. Bentuk program pengembangan kewirausahaan meliputi pendidikan kewirausahaan, kemampuan kewirausahaan, serta mental kewirausahaan. Didukung oleh kemampuan teknis dan lunak yang diharapkan ada kemajuan nilai kompetitif dan daya saing bagi pelaku usaha di pasar bisnis. Cara pengembangannya, yang pertama review perkembangan bisnis secara berkala, yang kedua analisa keunggulan dan kelemahan, yang ketiga mencari tahu tentang masalah bisnis, yang keempat buat solusi pemecahan masalah, yang kelima melakukan analisa, dan yang keenam memperbaiki strategi marketing. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Trisi Teresa Katiandago dengan NIM 21012030 kelas 4 AKBG, Prodi Konstruksi Bangunan Gedung Teknik Sipil. Kewirausahaan dan wirausaha sendiri merupakan sebuah upaya yang melibatkan sumber daya lainnya seperti sumber daya alam, modal dan teknologi sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan, dan produk yang diperlukan oleh masyarakat. Demikian hasil presentasi dari makalah saya yang berjudul Kewirausahaan. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Rian Tandian dari kelas 4A KBG dengan NIM 21012018. Baiklah, kita masuk pada topik yang kedua, yaitu mengembangkan sikap wirausaha. Sikap wirausaha sangat penting bagi setiap individu, terutama di bidang teknik sipil. Membangun sikap wirausaha yang kuat dapat membantu mengembangkan karir kita, membuka peluang bisnis baru, dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam saat ini, kita akan membahas tentang mengembangkan sifat wirausaha dalam teknik sipil, termasuk pengertian wirausaha, pentingnya wirausaha dalam teknik sipil, dan langkah-langkah untuk mengembangkan sikap wirausaha. Pengertian wirausaha adalah seorang yang memiliki keterampilan dan kemampuan untuk memulai dan mengembangkan bisnis dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Seorang wirausaha memiliki keterampilan dalam mengidentifikasi peluang bisnis, mengambil resiko, mengolah sumber daya, dan memimpin orang untuk mencapai tujuan bisnis. Pengertian wirausaha dalam teknik sipil. Dalam teknik sipil, wirausaha sangat penting untuk memimpin dan mengelola proyek-proyek konstruksi. Seorang wirausaha dalam teknik sipil harus memiliki keterampilan untuk mengidentifikasi peluang bisnis, mengolah anggaran, merencanakan proyek, mengambil risiko, dan memimpin tim untuk mencapai tujuan bisnis. Langkah-langkah untuk mengembangkan sikap wirausaha. Berikut ini adalah langkah-langkah mengembangkan sifat wirausaha atau sikap dalam wirausaha dalam teknik sipil. Yang pertama adalah tingkatkan keterampilan. Pertama-tama, untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses dalam teknik sipil, kita perlu meningkatkan keterampilan kita dalam berbagai bidang teknik sipil. Yang kedua, identifikasi peluang bisnis. Seorang wirausaha mampu mengidentifikasi peluang bisnis yang akan muncul di pasar. Dalam teknik sipil, kita dapat mengidentifikasikan peluang bisnis dan memantau pasar dan mengamati tren dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, rencanakan proyek dengan cermat. Seorang wirausaha dalam teknik sipil harus mampu merencanakan proyek dengan cermat, termasuk membuat anggaran, memilih sumber daya yang tepat, dan menetapkan jadwal yang realistis dalam merencanakan proyek. Dan yang terakhir adalah mengambil risiko. Seorang wirausaha dalam teknik sipil harus berani mengambil risiko. Sekian dari saya. Terima kasih.